5 kota kuno yang tenggelam ke dasar laut. Barangkali hampir semua orang pernah mendengar kata Atlantis. Sebuah kota yang dikatakan tenggelam ke dasar laut hanya dalam kurun waktu 1 malam saja. Pernyataan tersebut terdapat dalam sebuah catatan buku yang ditulis oleh Plato. Lalu benarkah demikian adanya kota Atlantis tersebut? Ternyata siapa sangka kisah yang hampir serupa dengan Atlantis benar-benar ada di dunia nyata. Kota-kota yang tenggelam di dasar laut berhasil ditemukan oleh para peneliti dan meninggalkan benda-benda sejarah yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berbeda dengan kisah Atlantis yang sulit dibuktikan secara nyata. Setidaknya, para penjelajah sekaligus peneliti berhasil menemukan 5 kota yang tenggelam ke dasar laut. Berikut rangkumannya. Pavlopetri, Yunani. Pavlopetri merupakan kota kuno yang berada di bawah laut lepas pantai Lakonia Selatan di Peloponnes, Yunani. Mengutip The Guardian, diperkirakan kota ini tenggelam sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kota kuno yang berukuran sekitar 30.000 meter persegi di dasar lautan tersebut diduga merupakan bagian dari peradaban Mycenaean, yakni peradaban yang eksis pada akhir zaman perunggu di Yunani yang terletak sekitar 90 km barat daya Athena. Kota Pavlopetri disebut sebagai salah satu kota hilang tertua yang tenggelam di Laut Mediterania. Kota ini ditemukan pada 1967 oleh Nicholas Fleming dan dipetakan pada 1968 oleh tim arkeolog dari Cambridge. Pavlopetri terletak di antara desa Elefonisos dan pantai Ponta. Kota ini cukup unik karena memiliki tata kota yang hampir lengkap, termasuk jalan-jalan, bangunan, dan makam. Awalnya, reruntuhan kota diperkirakan dengan periode Mycenaean. Namun studi kemudian menunjukkan tanggal yang lebih tua, mulai tidak lebih dari 2800 sebelum Masehi, sehingga termasuk awal zaman perunggu tengah Minoan dan matahari transisi. Sekarang diyakini, kota itu terendam sekitar tahun 1000 sebelum Masehi karena gempa bumi pertama dari 3 gempa yang terjadi di daerah tersebut. Meskipun terkikis selama berabad-abad, tata kota masih seperti ribuan tahun yang lalu. Situs ini berada di bawah ancaman kerusakan oleh kapal-kapal yang menyeret jangkar, para turis, dan pemburu harta karun. Teknik pemetaan langit-langit yang dikembangkan oleh militer dan organisasi pencari minyak telah membantu banyak dalam pekerjaan ini. Kota ini memiliki setidaknya 15 bangunan yang tenggelam pada kedalaman 3 meter hingga 4 meter. Penemuan terbaru tahun 2009 mencatat, luas kota tersebut mencakup 9.000 meter persegi. Kini, Pavlopetri ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya bawah air seperti yang didefinisikan oleh UNESCO dalam Konvensi UNESCO tentang perlindungan warisan budaya bawah laut. Konvensi ini bertujuan melindungi warisan budaya bawah laut dengan kerangka hukum internasional. Xicheng, China. Selain Eropa, daratan Asia juga diyakini memiliki kisah Atlantis dengan ciri khas Asianya. Tepatnya di wilayah Cina, ada sebuah kota yang dianggap tenggelam ke dasar lautan dan kota tersebut biasanya disebut Xicheng. Xicheng adalah kota bawah laut yang megah dan misterius penuh dengan mitos mistis yang beredar. Kota Xicheng diyakini lahir dari sebuah peradaban imperial Cina dan diyakini sebagai kota di dasar laut tertua karena peradaban Cina sendiri diakui sebagai peradaban tertua di dunia. Xicheng diperkirakan bentukan dari arsitektur batu dinasti Ming dan Qing yang berkuasa pada 1368 sampai 1912. Kota Xicheng sendiri terdiri di bawah Danau Jiangdong, Provinsi Zhejiang. Meskipun kota tersebut berada di dasar laut, akan tetapi saat ini masih tertata rapih karena dikelola oleh pemerintah setempat. Meskipun banyak kisah mitos mistis yang dikaitkan dengan kota ini, misal seperti adanya makhluk-makhluk tak kasat mata yang sering mengganggu. Beberapa makhluk tak kasat mata diyakini adalah arwah gentayangan korban dari proyek pembangunan kota secara paksa yang ditenggelamkan oleh dinasti yang saat itu aktif. Sebuah kota di Cina yang diberi nama Xicheng atau berarti singa, berasal dari tahun 621 Masehi. Hingga akhirnya pada tahun 1959, pemerintah Cina membangun bendungan Xing'an. Hal ini menyebabkan banjir di kota Xicheng dan memaksa ribuan orang untuk meninggalkan rumah mereka. Mulai dari kejadian di tahun 1959, hal itu membuat kota Xicheng seolah terlupakan.
Usut punya usut, ternyata kota Xicheng sengaja dibuat banjir untuk membuka jalan bagi bendungan Xing'an yang akan dibangun pembangkit listrik tenaga air di sekitarnya. Sekitar 300.000 orang dipindahkan untuk proyek tersebut, yang beberapa di antaranya memiliki keluarga dan telah tinggal di kota Xicheng selama berabad-abad. Xicheng sendiri lebih sering dijuluki sebagai Atlantis dari timur oleh para wisatawan. Kota di bawah air ini menjadi mesin waktu yang megah dan misterius untuk kembali ke masa kekaisaran Cina. Arsitektur batu yang berdiri kokoh di kedalaman 40 meter di Danau Candao. Provinsi Zhejiang ini berasal dari masa dinasti Ming dan Qing, yang memerintah Cina dari tahun 1368 hingga 1912. Dwarka, India. Kota kuno lain yang tenggelam ke dasar laut adalah kota Dwarka, yaitu sebuah kota di India yang diyakini berusia lebih dari 9.000 tahun. Rentang waktu usia dari kota Dwarka diketahui oleh para peneliti yang melakukan penanggalan karbon pada puing-puing yang ditemukan dari situs, termasuk bahan bangunan, tembikar, bagian dinding, manik-manik, patung dan tulang serta gigi manusia yang ditemukan di sana. Menurut mitos yang berkembang, kota Dwarka merupakan sebuah kota buah tangan dari Dewa Krishna yang dibangun untuk para pengikutnya. Kota Dwarka telah diselidiki oleh para sejarawan sejak awal abad ke-20. Lokasi yang tepat dari sebuah kota pelabuhan telah menjadi perdebatan untuk waktu yang lama. Beberapa referensi sastra, terutama dari Mahabharata, telah digunakan untuk menunjukkan lokasi yang tepat. Dwarka disebut dalam Mahabharata, Mausala Parva, dan lampiran epik, Harivamsa, mengacu pada penenggelaman Dwarka oleh laut. Dwarka adalah sebuah negara kota membentang hingga ke Bet Dwaraka, Sanghodara di utara dan Okamadi di selatan. Ke timur hingga Pindata, 30 hingga 40 meter tinggi bukit di sisi timur Sanghodara yang tingginya 30-40 meter mungkin adalah Raivataka seperti yang dimaksud dalam Mahabharata. Herakleion, Mesir. Pada tahun 2000, para peneliti digegerkan dengan penemuan sebuah kota kuno yang tenggelam di dasar laut Mediterania yang berada di wilayah Mesir, dan kota tersebut pun diberi nama Thonis Herakleion. Tentu penemuan kota Herakleion tersebut sontak membuat banyak pihak kaget karena selama ini hanya dianggap kisah sebagai dongeng anak-anak saja. Sebelum menghilang, kota ini diperkirakan berada di mulut delta Sungai Nil dan masih menjadi misteri untuk apa kota itu dibangun dan apa yang menyebabkan kota itu tenggelam. Para peneliti yang tengah menyelidiki kota metropolitan Thonis Herakleion, kota Mesir kuno yang tenggelam di Teluk Mesir Abu Qir, menemukan sesuatu hal yang menarik. Mereka menemukan keranjang buah anyaman yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi, masih dalam kondisi yang baik. Bahkan buah-buahannya masih bisa teridentifikasi. Menurut peneliti, keranjang tersebut berisikan kacang dom, buah dari pohon palem Afrika yang dianggap suci oleh orang Mesir kuno, serta biji anggur. Pusat perdagangan yang ramai mencapai puncaknya antara abad ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi. Bangunan menyebar di sekitar kuil pusat dengan sistem kanal yang menghubungkan berbagai kota bagian. Rumah dan bangunan keagamaan lainnya berdiri di pulau-pulau dekat jantung Thonis Herakleion. Namun, kota itu kemudian tenggelam pada abad ke-8 Masehi. Beberapa sejarawan mengaitkan kejatuhan metropolis dengan naiknya permukaan laut serta runtuhnya sedimen yang tidak stabil sebagai penyebabnya. Baye, Italia. Baye yang merupakan sebuah kota kuno juga sempat menghebohkan masyarakat. Sebuah kota kuno yang tenggelam di sebelah barat Napoli itu diyakini pernah menjadi sebuah peradaban kelas bangsawan. Hal tersebut terpancar dari peninggalan sejarah dan arsitektur dari bangunan kota tersebut. Akan tetapi, meskipun terkenal megah, siapa sangka ternyata para penduduknya malah meninggalkan kota itu pada abad ke-8, tepatnya pada 1500. Penyebab tenggelamnya kota itu diyakini karena permukaan air yang naik secara perlahan terus-menerus serta diimbangi dengan sebagian besar reruntuhan tenggelam di perairan. Versi lainnya mengatakan bahwa kota tersebut menerima kutukan dari langit karena sering merusak lingkungan dan alam, terutama kelestarian laut.